Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemerhati masalah pertanahan? Saya Sofia Rahman, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di kanal YouTube @sofiarahman, kanal tempat berbagi informasi mengenai masalah pertanahan. Terima kasih untuk Anda yang telah like, share, dan subscribe serta menonton kanal ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan salah satu informasi mengenai masalah pertanahan yang kiranya patut Anda ketahui. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang salah kaprah yang ada di masyarakat mengenai surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Masyarakat Kalimantan Selatan dan beberapa daerah lainnya lebih familiar menyebutnya dengan istilah sporadik. Dalam video sebelumnya mengenai informasi pertanahan di kanal YouTube Sofia Rahman tentang alas hak atas tanah, saya sedikit telah menyinggung masalah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah murni pendapat pribadi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadi saya selama ini sebagai praktisi pertanahan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan pendapat resmi lembaga. Dan apa yang saya sampaikan di sini menjadi tanggung jawab pribadi. Baiklah, kita mulai salah kaprah yang pertama, yaitu tentang penyebutan atau penggunaan istilah sporadik pada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Saya tidak tahu dari mana salah kaprah ini berawal. Barangkali pada saat sosialisasi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang ditampilkan adalah contoh format surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah untuk kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik, sehingga menimbulkan anggapan nama lain dari surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah adalah sporadik. Berdasarkan contoh dalam lampiran nomor 11 dan nomor 14 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 3 tahun 1997, istilah yang digunakan untuk dokumen alas hak atas tanah dimaksud adalah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau disingkat SPP FBT bagi anggota masyarakat yang membuat surat pernyataan tersebut karena sebelumnya tidak memiliki dokumen tertulis mengenai penguasaan tanahnya. Lalu kenapa ada penambahan kata sistematik dan sporadik pada contoh format surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dalam lampiran tersebut? Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama
pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Contoh kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pengukuran tanah dan atau sertifikasi dalam proyek adjudikasi, proyek LMPDP, atau sekarang PTSL, atau kegiatan legalisasi aset lainnya yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sedangkan contoh kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan sertifikasi bidang-bidang tanah masyarakat yang dilaksanakan secara swadaya dan swadana atau yang dibiayai sendiri oleh masyarakat. Nah, untuk kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik maupun secara sporadik tersebut diperlukan adanya alas hak atas tanah dengan menggunakan format surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah masing-masing, sebagaimana contoh dalam lampiran nomor 11 dan lampiran nomor 14 Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 tahun 1997 untuk masyarakat yang tidak memiliki dokumen alas hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 60 dan pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 tahun 1997. Adapun perbedaan format surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah untuk pendaftaran tanah secara sistematik dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah untuk pendaftaran tanah secara sporadik adalah dalam format surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah secara sistematik tidak mencantumkan register dan tanda tangan dari aparat desa atau kelurahan. Sedangkan untuk format surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah secara sporadik mencantumkan register dan tanda tangan dari aparat desa atau kelurahan. Saat ini dalam format baru surat penguasaan fisik bidang tanah untuk kegiatan pendaftaran tanah diatur dalam lampiran ke-1 huruf E1 dan huruf E2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 18 tahun 2021 untuk pemberian hak pertama kali diketahui oleh pihak desa atau kelurahan. Sedangkan untuk surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah untuk perpanjangan dan pembaharuan hak tanpa diketahui oleh pihak desa atau kelurahan. Serta tidak ada lagi pencantuman frasa sistematik dan atau sporadik. Jadi kesimpulannya adalah istilah yang tepat digunakan adalah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, bukan sporadik. Salah kaprah yang kedua adalah pihak yang membuat atau menerbitkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Selama ini di masyarakat dan juga sebagian aparat pemerintah beranggapan bahwa yang membuat atau menerbitkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
baik untuk surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah secara sistematik maupun surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah secara sporadik adalah pihak desa atau kelurahan. Padahal anggapan tersebut salah. Bahkan dalam beberapa kasus ada yang menambahkan kop surat desa atau kelurahan tertentu dalam surat penguasaan fisik bidang tanah yang dibuatnya, seolah-olah yang menerbitkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah adalah pihak desa atau kelurahan. Menurut ketentuannya, pihak yang membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah baik untuk kegiatan sistematik maupun sporadik adalah pihak yang menguasai tanah, bukan pihak desa atau kelurahan. Karena sifat dari surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah adalah pernyataan sepihak dari pihak yang menguasai tanah. Barangkali keterlibatan pihak aparat desa atau kelurahan dalam pembuatan surat penguasaan fisik bidang tanah adalah untuk membantu warganya yang tidak memiliki mesin ketik atau alat printer untuk mencetak surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dimaksud. Tidak ada keharusan sebenarnya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah diketik atau dicetak. Bahkan dengan tulisan tangan pun bisa diterima, asalkan jelas dan dapat terbaca. Selain itu, kebenaran material dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan tanggung jawab hukum ada pada pihak yang mengklaim menguasai bidang tanah tersebut, yaitu pembuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, dan tidak menjadi tanggung jawab pihak desa atau kelurahan. Salah kaprah yang ketiga adalah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bukan dianggap sebagai alas hak atas tanah. Sebelumnya sudah dijelaskan, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah adalah salah satu bentuk alas hak atas tanah dari berbagai macam bentuk alas hak atas tanah yang beredar saat ini, yang digunakan sebagai dokumen persyaratan untuk mendaftarkan tanahnya pada kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 pasal 60 ayat 2 untuk kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik, dan pasal 76 ayat 2 untuk kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dicantumkan secara lengkap berbagai bentuk alas hak atas tanah yang dapat digunakan untuk mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Dalam hal tidak atau tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, atau apabila Anda tidak memiliki dokumen alat bukti tertulis seperti apa yang dicantumkan dalam pasal 60 ayat 2 dan pasal 76 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 dimaksud, maka kepada pihak yang menguasai tanah
diminta untuk membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, baik untuk kegiatan sistematik maupun sporadik, sebagaimana saya jelaskan video terdahulu. Jadi, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah adalah alas hak atas tanah yang akan digunakan sebagai dokumen untuk mendaftarkan tanahnya pada kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Salah kaprah yang keempat, SPPT FBT atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dianggap sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bukanlah alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana disebutkan sebelumnya hanyalah sebagai bukti awal atau indikasi penguasaan seseorang terhadap bidang tanah yang akan digunakan untuk mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah dan diakui oleh negara adalah sertifikat hak atas tanah, baik hak pengelolaan, hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau hak guna usaha yang diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten kota setempat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah kaprah yang kelima, surat pernyataan fisik bidang tanah dapat diperjualbelikan, diwariskan, dibagi, dipisah, dipecah, atau disimpan. Sebenarnya, tujuan dibuatnya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah adalah sebagai dokumen dasar atau alas hak untuk mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Karena ketiadaan alas hak atas tanah secara tertulis sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 60 dan pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 yang seperti saya sebutkan di atas tadi. Semua kantor pertanahan kabupaten kota seluruh Indonesia berdasarkan ketentuan dalam menerima permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali akan meminta kepada Anda sebagai pemohon untuk melengkapi dokumen alas hak atas tanah yang akan menjadi dasar penerbitan hak atas tanah, baik untuk hak pengelolaan, hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha yang nantinya akan disimpan menjadi warkah penerbitan hak atas tanah tersebut dan berfungsi sebagai dokumen pembuktian apabila di kemudian hari ternyata ada permasalahan dalam penerbitan hak atas tanah dimaksud. Jadi, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dibuat bukan untuk disimpan, bukan untuk diperjualbelikan kepada pihak lain, bukan untuk diwariskan kepada para ahli waris, dan bukan untuk dipisah atau dipecah, atau untuk disimpan. Tetapi dokumen tersebut untuk mendaftarkan bidang tanahnya ke kantor pertanahan kabupaten kota setempat.
Demikian pembahasan salah kaprah yang timbul di masyarakat tentang surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dari saya kali ini. Semoga ini dapat menambah khasanah pengetahuan kita semua di bidang pertanahan. Sampai bertemu kembali pada informasi pertanahan lainnya. Sukses untuk Anda semua dan teriring doa semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.